Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan baca-baca lagi dalam sesi pembacaan bersama dengan Sora, ya. Untuk kamu yang baru datang, selamat datang, kenalkan aku Sora. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih karena kamu selalu setia nontonin YouTube channelnya Sora. Ya, jangan lupa untuk siapapun yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk di subscribe. Sora doain yang subscribe Sora banyak rezekinya. Oke, hari ini kita membaca tentang seseorang ya yang sering memimpikan kamu setiap malam ya. Kira-kira apa sih mimpinya dan bagaimana perasaannya dan sebagainya ya. Jangan lupa bawain pembacaan untuk banyak orang, jadi jangan baper-baper amat ya. Oke, yuk kita mulai pembacaannya. Yang sering memimpikan kamu setiap malam ya. Sebelum kita going into details, kita akan cek dulu apa sih energinya sebenarnya pada saat ini ya. Ada energi apa yang bisa kita dapat? Kita akan coba lihat petunjuk dari kartunya ya. Sora akan mengambil 3 buah kartu. Yang pertama ada strength ya. Kita lihat dulu energi dari pembacaan hari ini. Temanya ada strength, ada passion. One more, strength, passion, dan ada sweetness. Wah, oke. Energi dari pembacaan hari ini tentang dia yang sering bermimpi tentang kamu setiap malam, ya. Itu di sini ada energi dari sesuatu yang kuat, ya. Jadi ada energi tentang kekuatan atau sesuatu yang kuat yang Sora tangkap di sini. Ada passion. Ada hasrat. Jadi kenapa salah satunya sering bermimpi kamu setiap malam? Ada sesuatu hasrat yang kuat. Terus habis itu ada sweetness. Ada sesuatu yang manis. Ya, jadi ada hasrat yang menggairahkan tentang sesuatu yang manis, mungkin tentang kenangan, tentang memori, tentang masalah kekuatan, ya, atau gairah dan daya tarik. Makanya ini dia sering bermimpi tentang kamu setiap malam. Oke, sekarang kita mau lihat dulu, ya. Siapa orang ini atau bagaimana kondisi hubungan kalian pada saat ini ya. Kita mau lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana kondisi hubungan kalian pada saat ini ya. Kita lihat siapa dia. Yang pertama ada energi dari The Hangman. Nah, orang ini adalah orang yang sedang sama kamu tapi dalam suatu situasi yang dia mungkin sedang pasif sama kamu ya. Di sini ada ketidakjelasan, mungkin ada yang tiba-tiba diam, ada yang tiba-tiba ngilang, ada yang tiba-tiba tidak bisa diakses, ada yang tiba-tiba menolak untuk berkomunikasi. Ya. Karena sini ada energi dari tergantung dan tertidur, ya. Artinya sekarang situasi itu masih ada unfinished business atau sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Nah, ini juga bisa indikasi yang jadi motivasi kenapa dia sering memimpikan kamu setiap malam ya, karena ternyata masih ada hal yang belum selesai di antara kalian. Dan ini lihat gambarnya resonate langsung, gambarnya ada orang yang tertidur di sini ya. Jadi di sini memang ada hubungan yang belum selesai. Itu salah satunya kenapa dia sering memimpikan kamu setiap malam ya. Yang berikutnya adalah orangnya juga memang kalau Sora lihat memang ada sisi pasif, ada sisi yang tidak berani untuk menghadapi suatu masalah, jadi memilih untuk berdiam dan menghindar ya. Dengan pikiran dia yang dia berharap kayak ya udah deh aku ngindar aja, mungkinnya lebih baik jadi sesuatu yang lebih tenang untuk dia, tapi ternyata tidak tenang untuk pikirannya ya. Ada energi dari justice. Wah, orang ini ya, kalau yang Sora lihat di sini orang ini banyak faktor ya. Kalau yang Sora lihat di sini orang ini memang masih terkoneksi sama kamu dan sering bermimpi sama soal kamu. Di sini memang ada energi dari orang-orang yang kalau Sora lihat punya koneksi secara karmik sama kamu ya. Jadi orang ini ada koneksi secara karma sama kamu sehingga belum terputus koneksinya, sehingga akan masuk di bawah alam sadar dan kebawa dalam mimpi kalau yang Sora lihat ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini sedang menghadapi suatu masalah hukum yang membuat situasi dia menggantung atau nggak jelas. Masalah hukum macam-macam. Bisa memang ada satu masalah, pokoknya berhubungan dengan hukum deh. Ya, aku juga nggak bisa tahu secara detail sekali, tapi bisa saja mungkin kita semoga nanti terungkap lagi ya soal masalah apa. Apakah memang ada masalah kerjaan di kantor atau lagi proses pisah, jadi berhubungan dengan hukum juga kayak gitu ya.
Oke, tapi di sini juga ada orang yang matanya tertutup. Artinya memang nih ya, ini tertutup, ini tertutup. Seseorang yang memang menghindari untuk melihat kenyataan sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar atau mimpi. Ya. Yang berikutnya ada energi dari King of Cups ya. Orang ini sebenarnya cukup sensitif, perasa, ya. Sama kamu itu sebelumnya itu sering menunjukkan sikap yang seakan-akan lembut, baik gitu ya, tapi ternyata ya kalau kayak sekarang ya lagi memang ngindar ya ngindar gitu loh. Tapi di sini bisa terlihat orangnya sensitif dan perasa ya. Dan di sini kalau kamu lihat ya, orang ini sedang dalam satu perasaannya sebenarnya galau ya, pikirannya galau, hatinya pun galau, memikirkan banyak faktor ya. Tapi karena di sini ada gambar anak ya, ini bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang memang secara hukum ya, dia masih mungkin terikat dalam satu pernikahan ya, jadi sedang mungkin proses hukum atau lagi gantung mau pisah atau enggak, tapi di sini ada anak. Jadi seorang melihat di sini ada beberapa yang figur ayah atau ibu ya, atau figur ibu rasa ayah, karena di sini King of Cups, jadi energinya dari divine maskulin ya. Ada kan ibu-ibu yang bertangan besi ya, ibu-ibu tegas gitu ya. Yang berikutnya adalah ada Eight of Cups ya. Ada orangnya itu punya banyak sekali impian, punya banyak sekali harapan yang ingin dia gapai kalau Sora lihat di sini ya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa ya, demi ketenangan dan sebagainya dia memilih untuk menghindar. Memang orang ini kadang-kadang suka banget ngindar-ngindar gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini punya intuisi yang kuat ya, koneksi sama kamu yang sebenarnya sudah dia sadari, atau bahkan mungkin kamu juga sudah menyadari, kalian sudah sama-sama menyadari ada intuisi yang kuat di antara kalian. Dan di sini ada King of Swords ya. Orang ini sebenarnya pintar, orang yang cerdas, orang yang sedang memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan berikutnya nih. Gambarnya adalah gambar seseorang sedang bermain catur. Dia sedang mempertimbangkan strategi-strategi atau langkah-langkah apa yang harus dia ambil. Orang ini masih bingung langkah yang harus diambil apa gitu loh ya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dikerjakan. Orang ini tidak ingin salah mengambil keputusan. Gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya memang pemikir yang deep. Ya, sekarang kita coba lihat ke energi hubungan kalian saat ini ya. Selain tadi yang menggantung, ada apa lagi? Di sini ada energi Seven of Swords. Ada orang yang kabur, ada orang yang menghindar ya. Ada orang yang kabur, ada orang yang menghindar ya, untuk dari komunikasi ya, lari. Tapi ini juga ada seseorang yang mungkin saja ada yang bohong sama kamu, manipulasi ke kamu, nggak terbuka sama kamu. Jadi tiba-tiba ngilang aja ya. Banyak macam-macam ya. Mungkin juga dia tidak sepenuhnya mungkin jujur sebelumnya soal status dia gitu loh. Ya. Yang berikutnya ada energi dari Six of Cups ya. Energi di antara kalian ya, memang mungkin ini adalah sesuatu yang kamu sudah kenal sama dia sebelumnya ya. Jadi ini adalah energi dari orang masa lalu yang sekarang berekonsiliasi kembali, tapi terjadi seperti ini. Jadi ini orangnya bukan benar-benar baru dalam hidup kamu ya, kalau yang Sora lihat. Tapi ini juga ada energi yang artinya kamu adalah ingin, antara kamu atau dia atau kalian bersama-sama menginginkan suatu rekonsiliasi kembali, persatuan kembali. Ada energi tentang kenangan yang ingin diulang kalau Sora lihat. Dan Four of Pentacles masih sama-sama mempertahankan ya. Entah kamu belum bisa let go dia, entah dia belum bisa let go kamu ya. Jadi ini ada energi dari mempertahankan karena belum bisa melet go. Meskipun tahu ya, mungkin kurang positif, dia ngindar gitu aja gitu loh. Tapi seperti belum bisa ikhlas untuk let go kamu. Oke. Sekarang kita mau lihat ya. Kira-kira apa yang dia mimpikan setiap malam soal kamu. Secara garis besar aja. Seorang nggak bisa going detail sama mimpinya dia. Tapi kita akan lihat kira-kira mimpinya dia tentang apa. Nah, yang pertama, wow, ada energi tentang tower. Jadi di sini ada yang bermimpi, ya, ada yang bermimpi tentang kesendirian dia. Ya, di sini juga ada banyak apa namanya bangunan, gitu ya, tower, ya. Dan di sini dia seperti ada yang beberapa bermimpi tentang merasa kesepian dan kesendirian tanpa hadir kamu. Sora juga di sini menangkap ya,
Ada gambaran yang seorang tangkap ya. Ada seseorang yang mungkin dia bermimpi kayak masuk dalam satu rumah atau satu bangunan atau banyak bangunan dan berusaha mencari-cari kamu. Ya. Karena merasa kesepian. Ya, di tower ya. Di sini dia melihat ada bangunan besar, dia berada di dalam gitu ya. Tapi dia tuh sendirian. Jadi dia merasa adanya kesepian dan berusaha mencari kamu. Jadi bangunannya besar, bangunan yang indah yang dia mimpi, tapi kok aku di dalam sendirian. Ya, tidak ada yang nemenin aku. Jadi seperti merasa kehampaan dan kekosongan. Menanti seseorang untuk mengisi ruangan yang besar, tapi kok nggak ada orang, cuman aku doang. Ada yang bermimpi soal itu. Jadi di sini seorang menangkap ada energi dari suatu kesepian. Ada yang bermimpi tentang fox. Nah, ada yang bermimpi tentang, nah nih bagus nih gambarnya, merepresentasikan mimpinya. Ada yang bermimpi tentang pasangan, ya. Tapi lihat yang satu adalah berbentuk fox. Ya. Fox adalah lambang dari suatu kelicikan atau suatu kebohongan. Nah, di sini dia melihat ada dirinya dia yang mungkin melihat bahwa ada adegan bahwa dia tahu dia telah membohongi kamu atau menipu kamu, ya, atau hal-hal yang nggak jujur sama kamu, ya. Jadi ini ada yang bermimpi tentang perasaan bersalah dan menyadari kalau dia telah membohongi kamu. Jadi terulang adegan yang mungkin dia ngomong sama kamu sesuatu yang manipulatif lah, nggak jujur sama kamu. Jadi di sini dia melihat dirinya menjadi seseorang yang bentuknya beda bisa, tapi intinya adalah dia melihat adegan dia membohongi kamu. Jadi diingatkan kembali sama perasaan bersalah karena telah membohongi kamu. Jadi di sini ada perasaan bersalah tentang manipulasi dia dan tentang kesepian. Yang berikutnya, ada yang bermimpi tentang crossroads, tentang jalan bersimpang, ya. Jadi di sini ada yang bermimpi berada di persimpangan jalan, ya, atau ada yang bermimpi sedang menaiki kuda dan harus bergerak memilih satu jalan, satu kebingungan, ya. Mau ke kiri, apa mau ke kanan, mau maju atau mau mundur. Tentang masalah keputusan, tentang masalah pilihan, ya. Jadi di sini banyak yang bermimpi tentang kamu, ya, yang dia merasa terkoneksi dengan kamu, ya. Ada satu pilihan, ya, mungkin ada yang di persimpangan jalan, ya. Dia tahu ini adalah bermimpi tentang jalan ke kiri atau jalan ke kanan, jalan menuju kamu atau jalan menghindari kamu, jalan lanjut atau jalan pergi. Jadi ini tentang pilihan dan keputusan. Sesuai dengan kondisi kalian yang masih menggantung, dia dihadapkan oleh mimpi dan suatu kenyataan bahwa ada keputusan yang harus dia ambil dan dia langkahi. Jadi dia dikejar sama perasaan bahwa ya dia sadar dia harus mengambil pilihan. Dan dia tahu di bawah alam sadar dirinya penuh dengan keraguan-raguan, ya. Dan yang berikutnya, ada mimpi tentang seorang pria yang sedang masih mengawasi, ya, masih mengawasi diam-diam, ngeliatin diam-diam. Kalau seorang lihat di sini, seorang menangkap energi dari seseorang yang stalking, divine masculine yang stalking, sesuai dengan kartu tadi di sini, ya. Energi divine masculine yang kencang. Jadi dia menyadari bahwa di dalam mimpinya dia masih stalking kamu, mengamati kamu mungkin diam-diam dari kejauhan, dan dia nontonin kamu dalam mimpinya dia, ya. Jadi seperti dia ngeliatin kamu dalam mimpinya dia. Entah terulang lagi kenangan-kenangan yang ada, tapi perasaan itu kuat karena adanya passion, masih ada hasrat yang kuat dan hal-hal manis yang diingat, ya. Jadi di sini ada juga yang mengamati dan bagaimana ternyata dia masih punya hasrat sama kamu dan merasa kamu adalah sesuatu yang manis, ya. Yang berikutnya ada energi dari mimpi tentang garden. Wow. Mimpi tentang suatu pertemuan. Jadi ada yang bermimpi sama kamu, bermimpi bahwa dia bertemu dengan kamu lagi. Ada mimpi yang datang terus-menerus tentang kerinduan bahwa dia ingin adanya pertemuan. Di sini juga ada gambar dari rumah, ya. Entah dia ke tempat kamu atau gimana gitu, ya. Tapi di sini adalah sebuah pertemuan, ya. Dan di sini ada pertemuan karena merindukan perasaan nyaman. Rumah juga digambarkan sebagai perasaan nyaman, feeling like a home. Dan di sini ada kupu-kupu, ya, yang menandakan transformasi. Jadi di sini ada mimpi tentang bagaimana ingin suatu transformasi, ingin ada sesuatu yang berakhir dan berubah, tapi ingin melakukan suatu pertemuan. Jadi semoga ada situasi yang bisa berubah dan akan dia bisa ketemu sama kamu lagi.
ya. Karena masih ada hasrat yang kuat dan mendalam soal masalah ini. Apa yang dia rasakan ketika dia bermimpi soal kamu? Kita coba lihat lebih lanjut lagi. Apa sih akibat mimpi-mimpi ini, apa yang dia rasakan? Dia merasa ini adalah sebuah energi dari perenungan. Apa sih yang sebenarnya aku mau? Dia merasa bahwa mimpi ini menyadarkan dia bahwa ternyata kita ada koneksi, ternyata ini semua adalah refleksi dari pikiran aku yang sadar maupun tidak sadar. Ya, keinginan yang disadari atau keinginan terpendam. Dan di sini ada satu rasa sakit karena ternyata ada koneksi yang belum benar-benar selesai dan harus diselesaikan. Kalau menggantung tuh kan sakit ya, diobatin enggak, disembuhin enggak gitu ya, tapi didimin aja gitu ya. Dan di sini ada energi dari isolasi, menarik diri. Dia menyadari bahwa semua rasa sakit ini adalah refleksi dari bagaimana dia itu isolasi atau menarik diri dari kamu. Ya. Dan dia mendapatkan suatu pencerahan, illumination, ya, dia mendapatkan satu pencerahan bahwa sesungguhnya dia mencintai kamu, dia membutuhkan kamu, dan dia ingin hubungan bisa berhasil. Jadi ini sebenarnya ada energi dari seseorang yang memang sebenarnya dia masih sayang kamu dan belum bisa let go kamu. Ya. Pertanyaannya, apa yang akan dia lakukan berikutnya? Ada energi dari Eight of Pentacles. Ada yang akan berusaha secara bertahap, ya, untuk melangkah ke kamu sambil dia berusaha dulu menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Ya, ada yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, ya, masalah-masalah yang numpuk termasuk statusnya dia misalnya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini kan ada keraguan-raguan ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah di Hermit. Dia akan berusaha mencari pencerahan, ya, soal kemana ya arah hubungan ini, mau melangkah kemana gitu. Ya, Sora geser dulu. Mau melangkah kemana hubungan ini, kedepannya mau seperti apa. Jadi ada energi dari sebuah perenungan. Tapi ini juga artinya mencari cahaya, mencari jalan cahaya lagi, mencari jalan menuju ke kamu untuk sebuah cahaya. Dan energi The World. Dia percaya bahwa ini sebenarnya mungkin tanda dari semesta. Bahwa dia harus ke kamu, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi dia sadar bahwa cepat atau lambat dia harus ke kamu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di antara kalian. Karena tadi kan Sora bilang kan ada unfinished business, keputusan harus ditegakkan. Mau lanjut apa enggak. Ya. Nah, kita akan lihat apakah pada akhirnya dia akan ke kamu dan apakah akhirnya dia akan memilih kamu ya. Yang pertama ada energi mountain, ada energi masalah. Nah, ini biasa diindikasikan dengan no ya. The bear biasanya diindikasikan dengan yes. Bouquet diindikasikan ke yes. Kepalanya angus. Wow. Sun, yes. Heart, yes. Wow. Ini akan Sora lihat akan ada pergerakan. Namun memang nih ya, ada masalah yang harus dia kuasai dan dia selesaikan. Karena begitu banyak masalah yang sedang dia hadapi. Ya. Masalah yang terus-menerus datang yang harus dia selesaikan. Ya. Di sini under the deck-nya ada transitions, ada the herald, ada transisi, ada perubahan, dan ada cross. Suffering, penderitaan, burden. Ya. Jadi, dia akan bergerak setelah masalah-masalah yang dia tanggung dan masalah-masalah yang dia harus hadapi itu ada pergerakan yang harus dia selesaikan dulu. Termasuk masalah statusnya dia. Ya, yang kalau Sora lihat. Ketika dia sudah bisa menguasai situasi, ya, sampai keadaan dia benar-benar sudah bisa positif, dia akan melakukan pergerakan ke kamu. The bear bouquet, dia akan ke kamu, ya. Tapi setelah masalah-masalah itu selesai dulu, ya. Karena di sini kalau enggak, yang ada kamu akan terlibat dalam masalah. Kalau dia datang sekarang, kamu akan ikutan terlibat dalam masalah dan makin pusing, ya. Tapi dia tidak bisa menghindari kalau
masalah yang dia hadapi itu sangat banyak. Dan ini adalah juga salah satu adalah tentang masalah yang harus dihadapi dan masalah keputusan hati. Dia harus bulat dulu karena orang ini belum mantap. Dia menyadari bahwa masalahnya ada di dia. Jadi dia akan merenungkan dulu, menyelesaikan dulu dengan dirinya, baru dia akan ke kamu. Ya, tapi di sini dia punya perasaan yang kuat ke kamu. Ya, terlepas dari kalian bisa lanjut atau tidak. Ya, tapi di sini kalau Sora lihat akan ada energi pergerakan ke kamu, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, untuk menyelesaikan sesuatu kejelasan yang ada. Cleanse tuh kan, membersihkan dan menyelesaikan. Terlepas dari mau lanjut apa tidak, tapi yang menggantung ini akan ada penyelesaian kok. Ditunggu. Ya, karena kalau enggak jiwanya akan terus terkejar-kejar, hunger, jiwanya akan terus terkejar-kejar soal masalah ini. Flow. Ya. Kalau nggak diselesaikan, dia tidak bisa maju dan tidak bisa flowing, ya. Tapi dia mau membiarkan masalah ini pelan-pelan terselesaikan, ya. Tapi kalau nggak diselesaikan, jiwanya akan terus lapar akan penyelesaian masalah, ya. Itu yang Sora lihat. Akan ada energi pergerakan ke kamu kok. Nah, selalu ditanyakan ya, pasti kapan dong Sora dia ke akunya. Nah, kita coba lihat dengan energi dari dice. Sora akan lihat dice-nya, ya. Ini ada angka 1 sampai 12. Kita akan lihat bulan keberapa. Ya, Soranya akan ngambil 3 dice-nya. Bulan kedua, bulan ke-11, dan bulan ke-8. Sekarang kita mau lihat astrologinya ya. Sekalian pakai dice. Cancer. Gemini, Pisces, Libra. Virgo. Cancer lagi. Gemini, one more. Cancer lagi. Wow, Cancer kenceng ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk alfabet ya. Alfabet. A, Z, D, U, E, R, O, R, D, A, U, N, R lagi. Nah, dikit lagi ya. T, E, S, P, N, I, T. Dicek nama-nama tengah atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sahara dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja pastinya. Oke? Dan kalau mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke? Dan Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok. Oke? Dan untuk yang mau donasi untuk Sora beli kartu atau sekedar beli gorengan, silahkan ada linknya di kolom deskripsi. Semakin kamu sering donasi Sora, semakin Sora juga bisa beli kartu-kartu baru yang makin keren untuk bacain kamu. Sora minta dukungannya ya, cuma 10.000 aja satu token. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.